rasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Hai, apa kabar sahabat-sahabat SMGM Monsinyur Gabriel Manek? Jumpa lagi di channel SMGM Program Cerita Iman. Kali ini kita akan mendengar sharing iman yang dibawakan oleh sahabat Brigidas Menes Belo dari SMGM Cabang Lurasik. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi sahabat kami Brigida untuk membagi pengalaman iman yang ia alami dalam hidupnya. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar dapat memampukannya sehingga pengalaman iman yang diseringkan dapat memberikan inspirasi dan peneguhan bagi iman kami semua yang mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai para sahabat SMGM di mana saja berada. Selamat pagi, salam, salve. Saya sahabat Brigida Menes Belo dari SMGM Cabang Lurasik, Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik. Izinkanlah saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada SMGM Channel, khususnya di program Cerita Iman, yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman iman. Adapun tema yang saya ambil dalam sharing iman adalah keajaiban Tuhan tak terkalahkan. Bertitik tolak dari tema tersebut, saya teringat akan pengalaman yang saya alami. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2019, di mana suami saya jatuh sakit yang sangat parah. Boleh dikatakan tidak ada harapan lagi. Penyakit yang dialami adalah ambien, disertai dengan pendarahan yang sangat luar biasa. Hanya anehnya bahwa selama suami mengalami pendarahan, tidak pernah mengeluh rasa sakit atau pusing, lemas, dan sebagainya. Beliau menjalankan tugas dan pekerjaan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau sakit pendarahan. Namun berjalannya waktu kurang lebih 2 minggu, tepat pada tanggal 24 Oktober pukul 6.30, beliau menuju kamar mandi untuk BAB, tapi darah banyak keluar sehingga membuat beliau lemas dan tidak berdaya. Akhirnya, ia berjuang merangkak dari kamar mandi menuju ke tempat tidur tanpa ditemani oleh siapapun. Sampai di tempat tidur, beliau sempat berteriak minta tolong. "Mama, tolong saya dulu." Saya memang dengar, tetapi karena saya ada melayani orang fotokopi, sehingga tidak sempat saya melihatnya. Setelah selesai fotokopi, baru saya bergegas menuju tempat tidur. Ternyata suami sudah tidak sadar. Saya berusaha panggil-panggil dan memegang seluruh tubuh, kaki tangan semua sudah dingin dan kaku. Mata juga sudah tidak terbuka lagi. Dari situ saya mulai teriak histeris dan panik. Saya berteriak panggil tetangga. Mereka datang, berusaha panggil suami dengan berbagai cara pun tetap tidak sadar. Lalu mereka pergi ke puskesmas, panggil mobil ambulans untuk antar ke puskesmas. Saat itu saya memang tidak ikut antar, karena yang ada dalam hati dan pikiran saya
bahwa suami pasti sudah tidak ada harapan lagi. Saya bingung apa yang saya harus lakukan. Namun saat itu saya tenangkan hati, saya menuju ke tempat doa. Di sana saya bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Bunda Maria, Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek, bersama leluhur kedua keluarga besarku, tolong bantu. Keajaibanmu saya sangat butuh saat ini. Lakukanlah sesuatu untuk suamiku. Saya masih sangat membutuhkan dia. Saya belum rela dan tidak sanggup hidup sendiri. Karena anak-anak masih sangat kecil dan mereka juga sangat membutuhkan. Tidak lama kemudian petugas puskesmas datang beritahu saya bahwa Ibu, Pak belum sadar sampai saat ini. Sekarang juga segera siap diri dan kita rujuk ke rumah sakit Atambua. Akhirnya saya siap dan kami antar suami menuju ke rumah sakit Atambua. Sepanjang perjalanan, kondisi suami tetap sama. Seluruh badan sudah kaku dan dingin. Hati saya semakin hancur dan hanya berpasrah pada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan pada saya supaya saya bisa menerima peristiwa ini. Tibalah di rumah sakit Atambua. Tiba-tiba mata saya melihat tulisan begitu besar di atas genteng atau atap rumah sakit. Ada tertulis nama Rumah Sakit Monsinyur Gabriel Manek SPD. Hati saya tersentak saat itu. Saya berpikir bahwa rumah sakit ini ternyata di bawah perlindungan oleh Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek. Setelah kasih turun suami dari mobil, saya berjuang mendahului menuju tempat di mana suami harus dibaringkan. Yang saya lakukan pertama-tama adalah saya mencium tempat tidur itu dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh petugas untuk pemeriksaan suami. Dalam hati saya berdoa, Bapak Uskup, tolong bersihkan tempat ini bersama alam di tempat ini dan alat-alat yang akan digunakan oleh dokter, para medis untuk membantu suami sehingga hambamu ini bisa sadar kembali. Setelah itu mereka baringkan suami saya di atas tempat tertidur tersebut dan mereka mulai ambil alat-alat untuk tes jantung dan semuanya. Puji Tuhan, mujizat luar biasa. Suami tiba-tiba buka mata dan panggil saya, "Mama, saya ada di mana ini?" Saya bilang, "Kita ada di rumah sakit Atambua." Beliau menangis menggugurkan air mata. Semua dokter dan para medis yang ada di sekitar heran karena diperiksa HB-nya hanya 2 saja. Dan menurut dokter, suami sebenarnya tidak bisa diselamatkan lagi. Ini hanya karena mujizat Tuhan. Maka segeralah donor darah harus dibutuhkan 8 botol. Disitulah saya mulai panik dan bingung di mana saya harus dapat donor darah. Karena di sini saya tidak mengenal siapa-siapa dan siapa yang harus rela memberikan darah sekitar 4 botol ini. Tetapi Tuhan dan Bapak Uskup tidak pernah menutup mata. Dia sudah siap orang-orang yang tidak saya kenal. Ternyata dalam hitungan menit saja sudah ada orang yang menyumbangkan darah. Dan ini satu keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa yang saya rasakan saat itu.
sehingga biar dalam kekalutan jiwa yang hancur, tak berdaya karena takut kehilangan orang yang saya cintai, tetapi Tuhan selalu hadir dalam diri orang-orang yang tidak pernah saya kenal sekalipun. Para sahabatku yang terkasih, keajaiban Tuhan itu tak pernah terkalahkan dan sangat sempurna. Ia melintasi segala ruang dan waktu, asal kita percaya dan berpasrah padanya. Inilah cerita iman saya yang saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, demikianlah kisah nyata yang dialami oleh sahabat kita Brigida Jimenez Belo. Kiranya pengalaman iman yang telah kita dengar menjadi pedoman dan inspirasi bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan karya pelayanan kita. Mari kita bersama-sama menutup sharing iman ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai dan menuntun sahabat Brigida dalam berbagi pengalaman iman. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang kami dengar lewat pengalaman iman yang diseringkan oleh sahabat kami, kiranya semakin memperkuat iman kami akan Dikau dan menjadikan sumber kekuatan bagi kami semua yang telah mendengarkannya. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat melayani.